Ketagihan anak. Alkitabnya dikeluarkan semua. Pakai HP, silakan pakai HP, dibuka pada saat firman saja. Lalu udah masuk kita barang. Ayo, ada yang ngomong negosiasi enggak? Di mana ya tempat sampah? Tempat sampah Di luar saya. sayang. Ya, langsung dua ya. Ayo. Oh, biasa ya. Ya, ayo. Selesai ya. Sudah ya? Artinya sudah. Namanya titip itu pada oke. Supaya kalian dengarkan yang baik. Ayo, Alkitabnya diambil. Ayo, ada yang sudah bawa. Sudah bawa. Ayo ya. Yang sudah bawa. Ya, anak-anak. Ya, ayo Alkitabnya yang sudah bawa. Katakan yang dipinjami. Yang sudah bawa, yang sudah buka, bukan dibuka. Selamat pagi anak-anak ya. Anak-anak banyak pakai masker ya. Sekarang mungkin virusnya sekarang tambah naik terus ya. Tambah lagi ya. Virusnya baru ya. Hah? Iya. Positif ya. Ya. Jadi pas ada dua orang temanku kita langsung satu orang buka masker, ada buka masker deg-degan kita. Ternyata dia kena COVID itu hari sebelumnya. Pasti baru munculnya Senin. Karena COVID yang baru ini beda dengan yang lama ya. Ya. Kena COVID juga. Tapi Tuhan pelihara, kita takut ya. Sendiri pun ya jaga, cuma beberapa kali kadang-kadang ini bingung, kadang-kadang dia apalagi yang olahraga ya, di tempat olahraga tidak ada yang pakai masker ya anak-anak, apalagi angkat-angkat itu berenang tidak ada yang pakai masker. Tuhan lindungi, bukan mencobai ya, sama sekali tidak pernah mikir wah kalau gitu mencobai lawan virus ya. Zaman dulu pun tahun 2020 orang-orang nggak ada yang berani keluar rumah toh. Ya tahun 2020 permulaan COVID toh. Juga olahraga. Karena merasa apa? Nggak enak semua badannya anak-anak. Ya. Bukan karena mencoba itu orang-orang kan nggak berani keluar loh. Bukan keluar terus waduh. Lawan virus sama sekali enggak. Tuhan tahu lah. Ya. Tapi pikir gini, kalau orang biasa olahraga itu udah enak semua badannya ya. Ayo pagi hari ini kita mau berdoa dulu ya.
Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, kalau bersama kami boleh dengar firman-Mu, berfirman buat anak-anak-Mu Tuhan, buat kami semua. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang berkata-kata dalam firman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo, pada pagi hari ini ada kakak Grisela ya. Grisela ya. Ayo. Siapa lo aku lo Om? Ya. Ayo, pada pagi hari ini kita akan lihat belajar tentang Mazmur 38 ayat yang ke-10 ya. Kemarin pada waktu menyiapkan firman sebetulnya bukan firman ini anak-anak ya. Lihat yang lain tapi hatinya kok nggak enak. Tuhan bawa dalam belajar dalam Mazmur 38 ayat yang ke-10. Sudah. Mazmur 38 ayat yang ke-10 ya. Kalau dalam ya ayat yang ke-10 dalam Alkitab mungkin ayatnya ke-9 ya. 11 enggak. Ya Tuhanku segala rinduku tuh. Itu ayat yang ke-berapa? Ayat yang ke-10 benar ya. Iya, ayo baca kamu. Ayo. Nah, ya di dalam ayat ini Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Nah, anak-anak pasti punya keinginan. Ada yang di sini tidak punya keinginan? Ada? Kailan? Kamu punya keinginan toh? Ya Om. Iya toh. Semua orang punya keinginan anak-anak. Ya. Itu salah apa enggak Om tanya? Itu dosa apa enggak? Hah? Misalnya keinginan itu bermacam-macam. Om, tahun ini saya mau punya keinginan ganti HP. Ya. Nah, tapi kadang-kadang apa? Kalau anak-anak ngikuti handphone, ngikuti gadget, tidak ada habisnya anak-anak. Karena apa? Handphone tiap tahun itu berkembang terus. Nah, terus mau diikuti berapa lama? Kadang-kadang ya keinginan ini ya. Keinginan itu banyak, ya, tapi untuk memenuhinya itu terbatas. Benar apa enggak? Om, aku ingin mobil, ya. Kalau orang tuanya ada dananya enggak apa-apa, iya toh. Nah, tapi kalau orang tuanya tidak ada dana, buat apa beli mobil? Maksudnya apa yang dibuat beli? Jadi jangan sampai ya kita itu dikuasai sama apa namanya keinginan kuat. Om, aku mesti tidak pernah HP. Terus kalau orang tuanya tidak ada duitnya, tidak mau tahu. Nah, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Jangan sampai apa? Kita itu mengharapkan apa? Istilahnya orang dunia itu bilang apa? Mengharapkan segala cara. Wah, pokoknya tidak bisa, tidak pernah HP. Bagaimana caranya? Akhirnya anak-anak apa yang diperbuat? Ya, kemarin beberapa hari yang lalu baca bagaimana caranya dia punya keinginan mendapatkan apa baju yang baru atau mendapatkan apa sesuatu yang sepatu yang baru tapi orang tuanya tidak ada duit. Akhirnya apa baca datang apa berbuat jahat pada orang pada emaknya ya, emaknya dibunuh apa gara-gara uang ya. Keinginan ini bahaya.
Ya, jangan sampai kita itu dikuasai sama keinginan. Keinginan itu macam-macam anak-anak. Ada orang ingin apa? Ingin baju baru. Ya nggak salah. Ya, kadang-kadang ada orang ingin apa? Handphone baru. Ya. Tapi jangan sampai keinginan ini menguasai hidupnya kita. Waduh, aku mesti dapat bagaimana caranya, pokoknya aku mesti dapat. Ya, dalam segala perkara. Jadi keinginan ini harus apa? Dicocokkan dengan kehendaknya Tuhan. Anak-anak baca kitab Amsal 19 ayat yang ke-21. Amsal 19 ayat yang ke-21. Ayo lanjutin Gideon. Amsal 19 ayat yang ke-21. Bahwa kehendak pula yang jadi Tuhan. Kalau Tuhan putra manusia itu tidak taat, kira-kira rencana Tuhan itu akan. Nah, ya banyak rencana, ya banyak angan-angan, banyak apa? Masih sendiri juga punya rencana, ya. Tapi rencananya cocokkan dengan Tuhan, teman-teman. Jangan sampai apa? Rencananya ini keluar dari apa? Dari hatinya Tuhan. Ya, Om kasih contoh ya. Beberapa hari yang lalu, Om ini kepingin ya, kepingin beli sesuatu ya. Misalnya beli apa? Beli pakaian, ya. Om lihat ada pakaian, tapi pada waktu coba ya di salah satu tempat coba hatinya Om tidak sejahtera. Waduh, apa yang salah? Harganya juga nggak mahal ya, pagi ya. Harganya tidak terlalu mahal ya. Om juga beli pakaian, tapi hatinya Om tidak sejahtera. Ternyata apa? Tuhan nggak izinkan Om beli di tempat itu ya, akhirnya kadang-kadang ya kalau Om punya rencana kemudian hatinya Om tidak sejahtera, Om berhenti ya. Ini ada ayatnya di mana nak? Ayatnya di mana? Anak-anak buka Filipi 4 ayat yang ke-7. Ayat. Ya, pimpinannya Tuhan itu patokannya dengan apa? Dengan sejahtera, anak-anak. Filipi 4 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Ayo kamu buka ya. Kamu lanjutin. Kamu udah bawa? Lagi tak begitu loh. Kalau kalian menghadapi suatu masalah dalam dunia nah, ya anak-anak itu jalan dengan Tuhan itu ada patokannya. Ya, kalau anak-anak misalnya ingin sesuatu kemudian hatinya tidak sejahtera, jangan dijalani. Sudah tidak usah tanya Tuhan, kenapa Tuhan saya ini kepengen sesuatu, tidak usah tanya anak-anak. Ya, tapi itu jalannya jalan yang terbaik. Ya, ingat pada waktu ada dalam Alkitab ada cerita yang seekor keledai yang bisa berbicara. Ada kan dalam Alkitab? Keledai siapa itu? Gideon. Nah, bayangkan ya. Tuhan orang ini mau masuk ke jalan itu akhirnya keledainya tetap tidak mau jalan. Akhirnya bayangkan, misalnya naik sesuatu ya, misalnya naik kuda ya. Beberapa hari yang lalu di tempat ada kuda. Misalnya orang yang naik kuda, kemudian kudanya bisa bicara. Apa orang yang naik tidak pingsan anak-anak? Kalau orang cuma dengar ceritanya tidak apa-apa, enak-enak naik kuda, terus kemudian kudanya, Pak hati-hati ya, jangan apa duduk pakai yang pegangan yang kuat. Apa kita tidak lari anak? Loh, kudanya ajaib ini bisa bicara. Iya itulah mainan ngawur kamu. Kamu jawab oke itu mainan, itu kalau teori gampang anak-anak. Mungkin bisa geblak, mungkin bisa dilepas talinya. Sungguhan kan refleks kok ya. Kadang-kadang lihat sesuatu sih aneh kan pasti refleks. Itu namanya manusia kan ada refleksnya. Anak-anak ingat
Jangan sampai pada waktu dilihat sudah melarang masuk ke kota itu, tapi dipaksa terus anak-anak. Akhirnya kerjanya berbicara, ya. Tuhan itu baik, ya. Tuhan tidak kepingin satu hal ya anak-anak. Kita dilahirkan, Tuhan punya rencana, ya. Tuhan pasti sudah menyiapkan rencana dari lahir sampai tua. Tuhan punya rencana, jangan sampai rencananya Tuhan ini batal anak-anak. Ya, contohnya yang lain beberapa tahun yang lalu anaknya Asdi, ya kan Asdinya sekolah Katolik ya. Terus pada waktu SMP mau dimasukkan sama maminya di tempat sekolah Katolik. Karena Pak alasannya pertimbangannya dekat rumah. Tapi berdoa Tuhan, apa ini jalan? Meskipun itu anaknya ya bukan yang ngalami, tapi apa ini jalannya untuk anaknya? Anak-anak tahu? Pacarnya itu tidak pernah pikir ke sekolah tempat lain sama sekali enggak, ya. Karena kalau anak-anak tahu ada sekolah santainya kan dekat rumahnya ya. Nah, istrinya bilang masukkan ke sekolah santainya saja dari Katolik ke Katolik nanti SMA-nya di Sinlui sekolah sama-sama Katolik anak-anak. Nah itu kan jalurnya. Tapi rencana ternyata bukan itu. Pada suatu kali itu tidak secara sengaja anak. Bukan cari info sekolah mana yang bagus, enggak, ya. Anaknya itu ikut lomba di tempatnya SMA Katolik Prateran. Ini nganter, ya. Ini nganter anaknya tiba-tiba ada salah satu temennya anaknya orang tuanya cerita. Orangnya tidak kenal anak, ya. Karena sama-sama nganter anaknya lomba matematika tambahan di tempat itu ya. Terus mereka tanya, kok anaknya di sini sekolah mana? Ya jawab apa adanya. Oh ya ini sama istrinya dimasukkan di sini tantanya. Terus dia melarang. Ojo kok, loh kenapa kok ojo? Itu katanya juga tidak tahu ya, katanya politiknya kurang, kata juga tidak paham ya. Waduh, ternyata akhirnya cari info anak-anak ya, cari info, datang ke Petra ya, ke Petra Manyar, nomornya sudah nomor 300, itu kan ada nomor pendaftarannya ya. Anaknya ini nomornya 340 tidak salah. Bayangkan, yang daftar sudah 320-an. Ini keterima apa enggak ini? Ya, nomornya 330 kalau nggak salah, nomor pendaftarannya ya. Terus saya ditanya, Pak, ini pasti keterima di nomornya 300 lebih. Bayangannya ya, masa sekolah sampai 300 anak lebih. Kalau nggak keterima, yang dengar nanti dipindah di Petra lain anak-anak. Jadi dibuat di Petra tempat lain ya, bukan di Petra Manyar karena mungkin kotanya sini sudah penuh, ditaruh di Petra lain, mungkin di Petra Jemur atau Petra Kalianyar, dipindah di sana. Akhirnya atau di SMP-nya Bomumu, nah Petra 2. Jadi kalau tempat Petra Manyar itu penuh, biasanya beberapa orang yang keterima ditaruh di tempat lain. Waduh, ya, nah, maka dong. Nah, juga tidak tahu banyak kan nomornya 320 Tuhan. Tapi belajar taat. Ya, apa yang tidak pernah pikir. Kalau memang dari awal tahu anaknya mau masuk ke Petra, pasti dari awal daftar, iya toh. Tidak langsung datang nomornya nomor 300, kamu tutup lagi 2 minggu lagi ujian terima murid, baru daftar kurang 10 hari mungkin karena tidak ada rencana ya. Tapi Tuhan taruh di situ anak. Kalau punya rencana dari awal pasti masukkan ya, dari misalnya sebelum pendaftaran mungkin bulan 4 atau bulan 5 sebelum sekolah pasti daftar dulu ke Petra ya. Biasanya kan bulan 11 ya. Nah, bulan 11. Nah, November nanti sekolahnya kan tahun depan bulan 6 November tahun lalu sudah pasti daftar dulu ya. Nah, tenang anak-anak. Tidak punya pemikiran sekolah Petra itu tidak ada bentuknya. Karena apa? Dari istrinya tidak ada yang alumni Petra anak, apalagi bayang waduh Petra ini nanti kalau sekolahnya bagaimana ya? Siapa yang nganter ya? Sama istri juga kerja ya. Tapi satu hal
tiba-tiba ada orang ini dia cerita, jangan sekolah itu loh, orang ini sih ngelarang, jadi bingung. Wah, terus pulang, cerita sama istrinya coba kita cari ke sekolah lain. Nah, iya, karena bayangannya istrinya ke rumahnya kan di Ambengan sini. Kalau ke Petromaca cukup ya lumayan lah, nggak jauh ya 15 menit lah. Tapi nanti kalau pulang siapa yang antar jemput? Istrinya bilang siapa pulang yang jemput nanti? Juga nggak bisa jawab. Iya, pulang siapa ya yang jemput ya? Atau kalau enggak kita naikkan antar jemput aja ya. Nah, tapi itu sih anak-anak masih jauh anak-anak. Ya, akhirnya anaknya ujian, ternyata jalannya Tuhan di situ anak-anak. Ya, terus dengar dari tempatnya sekolahnya yang lama, lingkungannya kurang bagus anak-anak. Ya, sekolah yang mau dituju itu mungkin karena apa lingkungannya ya kan orang sekolah juga lihat lingkungan juga ya pergaulannya. Waduh, lingkungannya kok kurang gini Pak. Ternyata Pak Tuhan suruh anaknya itu. Ya, semua Tuhan atur. Ya, anak-anak belajar apa? Coba. Setiap kali kita hidup pasti dia punya keinginan. Ya, coba anak-anak bisa ingin sesuatu, anak-anak berdoa. Pada waktu juga kerja anak, pada waktu buka usaha ya, buka usaha masih ingat. Tuhan, jangan sampai orang buka usaha itu akhirnya apa? Bukan jalan Tuhan di sana. Ya, setiap kali kerja, setiap kali akhirnya anak sebelum buka toko ya, pada waktu kapan hari, Tuhan, kalau memang bukan jalanmu di usaha di tekstil ini, ya sudah, dan masalah Tuhan kirim usaha yang lain. Akhirnya gumuli, jalani, ternyata itu jalani. Ya, anak-anak belajar. Jangan sampai keinginan ini menguasai hidupnya kita. Wah, aku kalau nggak sekolah di sini, misalnya tadi bilang sekolah di Petro, wah, aku kalau nggak sekolah di Petro, aku nggak mau sekolah. Ada yang gitu lah, anak. Apanya? Iya, nggak ada liftnya, nggak ada tangganya. Ya. Iya, apalagi kelas 1 tangga sekolahnya paling atas sendiri kelasnya ya. Nah iya, sekolahnya nggak enaknya di situ, tapi Tuhan pimpin anak. Setelah masuk sekolah, ternyata kena sama terjemput, ya. Sampai kelas berapa dia terjemput. Setelah SMA ini dia mulai nge-grab sendiri kan. Pada waktu kecil nggak izinkan untuk nge-grab ya, karena kan masih kecil ya. Nah, semua itu anak-anak ingat Filipi 4 ayat 7. Ya. Tuhan pimpin kita tuh pakai ayat 1. Ada sejahtera loh kalau sejahteranya rusak tidak bisa. Ya, setiap manusia memiliki hati nurani. Benar apa enggak anak? Coba kasih contoh ya. Orang tidak pernah membunuh ayam. Ya, anak-anak berani bunuh ayam. Ayam hidup loh ya. Ayam hidup dibawa ke rumah ini, tolong bikin mau saya sup. Nah, sup ayam. Berani ya anak? Kalau ayamnya mati, sudah beli ayamnya mati di supermarket, sudah tidak ada bulunya, sudah mulus, tinggal dibawa, tinggal dimasak. Juga sering anak-anak. Ya, tapi kalau dibawa ayam hidup, ya ayam hidup bawa ke rumah, masih teriak-teriak, kemudian disuruh bunuh. Angkat tangan anak-anak takut. Karena apa? Aku berani tapi nggak bisa ngomongnya. Kalau pas dibunuh tuh langsung ketika air masih waduh tambah sakno anak-anak. Tiap orang punya hati nurani. Ini Tuhan kasih anak. Tapi kalau hati nuraninya kita itu berbuat dosa terus, lama-lama hati nuraninya jadi mati. Anak-anak lihat tambah lama sekarang kan tambah kejam. Ya, orang bunuh ayam aja ngeri, apalagi bunuh manusia. Kalau anak-anak baca apa? Nah, kemarin baca kan ada anak bunuh orang tuanya sendiri toh. Waduh, pada waktu lihat judulnya aja udah berani baca. Artinya udah karukan. Lihat judulnya aja loh.
Om nggak berani baca. Ya kalau anak-anak lihat di medsos ini kan ada berita, semua kan masuk di medsos. Ada pembunuhan, ada cucu bunuh neneknya, itu yang beberapa tahun yang lalu. Kalau yang terbaru ini ada anak bunuh orang tuanya anak. Aduh, perasaan hatinya bagaimana? Ingat, di akhir zaman hanya ada dua. Orang tambah lama tambah baik, yang satu jalannya tambah lama tambah jahat. Cuma tambah dua, nggak bisa tengah-tengah. Kalau anak-anak naik kapal, aku mau naik kapal separuh-separuh, kakinya satu di kapal A, satu di kapal B, bisa jalan apa enggak mana? Kalau bisa jalan, kasih duit. Ayo, kalau orangnya oke dengan satu jalan, dengan satu syarat, enggak boleh tenggelam, enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Terus siapa? Jadi satu. Yang itu namanya dua diket jadi satu. Dia mana ada dua diket? Ada dua kapal, tapi diikat jadi satu. Itu namanya jadi satu lah. Ya dikasih ya Ada dua jalan, ada dua nggak bisa. Aku mau jalannya yang baik, yang satu ikut jalan yang jahat. Bisa sama-sama? Nggak bisa. Tambah lama tambah jelas. Jangan sampai kita masuk golongannya jalannya yang jahat. Ya. Karena kalau anak-anak lihat, anak-anak baca ya, saat-saat sekarang dosa tidak benar anak-anak. Itu salah satu tanda kedatangan Tuhan, ya. Dosanya tidak lama-lama perasaan hatinya jadi mati. Ya. Kalau orang tidak pernah berbuat dosa, suruh misalnya, tidak usah jauh-jauh anak-anak. Orangnya tidak pernah nyuntuh, sekolah tidak pernah nyuntuh. Pada suatu kali orangnya disuruh nyuntuh, hatinya sejahtera apa enggak? Pasti gelisah karena dia tidak pernah melakukan. Aku teman-temanku itu semua, aku tidak pernah nyuntuh. Pada suatu kali orangnya kepepet harus nyuntuh, waduh gelisah. Gelisah pasti. Itu Tuhan kasih apa? Itu berarti apa? Itu hati nuraninya Tuhan kasih masih ada. Bukan cuma pada orang Kristen, pada orang dunia pun hati nurani setiap kali kita lahir. Tuhan pasti sisa-sisa kemuliaannya Tuhan ada. Itu sisa-sisa kemuliaan Tuhan ada pada manusia. Tapi kalau sisa-sisa kemuliaan Tuhan ini dibiarkan hidup dalam dosa, terus misalnya ya anak-anak nyuntuh. Kalau anak-anak sudah terbiasa, lama-lama jadi apa? Jadi mati. Bener apa enggak nuraninya? Jadi mati. Anak-anak beberapa minggu yang lalu, anak-anak pas ada acara talk show tuh, dia tahu salah satu dia bilang, wah dari kelas 1 sampai kelas 5 enggak pernah nyuntuh, pada kelas 6 satu kelas nyuntuh semua. Waduh, hatinya pertama tapi dibiarkan jadi apa? Jadi terbiasa lama-lama apa anak mati ya. Ingat, Tuhan tidak pernah ciptakan robot. Kalau Tuhan ciptakan robot, hati nuraninya bisa mati apa enggak? Nggak bisa mati. Tuhan ciptakan robot, ya. Tapi Tuhan ciptakan manusia punya apa? Punya keinginan, punya kehendak, punya segala. Manusia dari awal, ya, dari awal dikasih Tuhan kebebasan. Andai kata kalau manusia dari awal Tuhan ciptakan robot, itu buahnya dimakan apa enggak, anak? Buahnya dimakan apa enggak? Buah pemakan baik saja. Nggak mungkin dimakan. Namanya robot. Namanya robot. Robot sudah diprogram, kamu jangan makan buah ini ya. Sampai 1000 tahun pun ya buahnya tetap utuh anak-anak. Nggak akan dimakan, namanya robot. Tapi menciptakan apa? Manusia yang memiliki apa? Memiliki keinginan, bisa pilih. Kamu mau pilih hidup yang baik, kamu mau pilih hidup yang jahat. Nah, bisa pilih anak-anak. Justru jangan sampai kita dapat salah pilih dalam pergaulan. Anak-anak juga harus perhatikan. Dalam pergaulan kadang-kadang anak-anak pilih teman terus apa? Ya om, temanku satu kelas nakal semua om. Ya anak-anak ingat ya, kita itu ada di dunia, bukan di mana di planet. Ya anak-anak dalam hal sekolah pasti ada orang yang misu-misu, benar kan anak? Pasti ada orang yang omong kotor, pasti ada orang yang nyontek. Mana bisa kita larang? Oh kamu misu-misu,
Tapi ingat Om, ya Om kapan hari pada waktu sharing, ingat Sadrak, Mesak dan Abednego pada Pedani. Dia tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana anak-anak? Ya? Tinggalnya di Babel. Orang yang tidak percaya pada penyembah berhala, tapi mereka tetap jadi itu. Meskipun anak Tuhan ditaruh di Babel, tapi dia tidak ikut apa? Tidak ikut dosanya Babel anak-anak. Pada waktu ingat dia. Kenapa? Kadang-kadang anaknya pendeta pun bisa menyusal anak-anak. Padahal di lingkungannya gereja, jangan anggap lingkungannya gereja orangnya suci semua, jangan punya pikiran ya. Meskipun di lingkungannya gereja, kalau dia tidak hidup sungguh-sungguh dan hidup bertobat juga jadi murtad. Tapi sebaliknya, ada orang yang di dalam lingkungan yang rusak, bukan nyari ya. Misalnya sekarang kalau di sekolah, mana bisa kita orang-orang nyuntuh? Ya, apalagi di tempat olahraga, kadang-kadang omongannya kotor. Ya, om mana menghindar anak-anak. Mana bisa? Kamu jangan ngomong kotor, tidak mungkin lah. Akhirnya apa? Tapi kita bisa jadi berkat anak-anak. Sadrak, Mesak, Abednego dan dia tinggal di Babel, tapi dia bisa orang yang indah di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak tidak usah takut. Pokoknya kalau lihat ada temannya yang tidak baik, coba anak-anak menghindar. Bukan karena kita, waduh, aku udah mau bergaul. Itu namanya kan musuhan anak-anak. Ya, itu namanya kita juga harus apa? Menginjili mereka. Nah, kalau musuhan tidak mau ngomong, kapan anak-anaknya ini bertobat anak-anak? Ya, kapan orangnya ini bisa percaya sama Tuhan kalau kita tidak mau menginjili? Tapi jangan sampai kita ikut kesalahannya. Ya, itu tadi keinginan. Yang kedua dikatakan tadi Tuhan, ya, kita mengerti segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi di hadapan. Ini yang kedua tentang apa? Mengeluh anak-anak. Anak-anak Tuhan tidak boleh mengeluh. Masih sendiri juga kerja, lihat keadaan ekonomi sekarang, waduh ngeri anak-anak. Ngeri semua. Tapi satu hal, ingat, jangan sampai kita akan mengeluh. Mengeluh ini membuat apa? Membuat hidup kita itu jadi apa? Semakin suram. Benar Pak Dana? Orang mengeluh itu bermacam-macam. Ya, mengeluh misalnya orang itu sakit-sakitan, dia mulai ngomel-ngomel padanya. Dia tahu. Terus mengeluh, Tuhan, kok aku udah tinggal dalam keluarga yang seperti ini. Kadang-kadang mungkin orang tuanya ada yang tidak bertobat. Ya, mungkin ada orang tuanya yang selingkuh. Waduh, anaknya pasti frustasi segala. Iya dong, lihat orang tuanya gitu anak-anak. Jangan sampai kita mengeluh. Orang mengeluh tuh hidupnya apa? Jadi apa? Jadi tambah berat anak-anak. Ya, kalau dalam orang apa istilahnya kalau zaman dulu apa orang apa bersungut-sungut. Sekarang anak-anak ya keadaan ekonomi sekarang anak-anak kan belum bekerja ya. Anak-anak tanya orang tua tuh pasaran usaha sepi anak-anak. Punya temen ya usaha sepatu dia tanya dulu tokonya banyak anak-anak sekarang jadi sedikit anak pasar sepi. Wah, dia bilang bisa stres cuma diam aja. Nah, itu saya bilang ya dinikmati aja, memang semua orang mengalami seperti itu. Mau apa anak-anak? Tapi satu hal, jangan sampai keluar dari mulutnya kita mengeluh anak-anak atau ngomel-ngomel. Om ingat ya, pada waktu Om dulu sekolah, pada waktu kuliah, usahanya orang tuanya Om kebakaran anak-anak. Waduh, Om kebakaran. Apa yang keluar dari mulutnya Om? Om tidak ngomel. Ya, cuma Om pada waktu kendaraan, Om pada waktu di perjalanan, Tuhan bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan yang kasih, ya Tuhan yang punya hak. Ya sudah mau diapakan? Ya, terus besoknya Om mikir, waduh, sekolah ini nasibnya bagaimana anak-anak? Ya, sekolahnya ini nasibnya bagaimana? Om mikirlah, apa sekolahnya ini Om berhenti, kuliahnya berhenti, Om kerja, karena kan usahanya terbakar, usahanya Om. Ya, tapi jalannya Tuhan di sana anak-anak.
Om mulai kerja, Om mulai ngelesi karena pada waktu masih kuliah, Om ngelesi sama beberapa teman-teman kita juga buka ngelesesan kita sama-sama ya. Ternyata puji Tuhan sampai lulus anak-anak ya, anak-anak dalam segala hal. Kita kan tidak tahu betul yang terjadi apa. Om masih ingat beberapa tahun yang lalu ya, Om ada karyawan ya, ada pembantu rumah tangga anak-anak yang kerja dalam rumah, orangnya halus, orangnya baik anak-anak ya, orangnya tidak seperti menakutkan, enggak ya. Sudah kerja sekitar 2 bulan, ternyata anak-anak tahu apa yang terjadi. Wah, rumahnya Om dirusak anak-anak ya. Di rumah ada 2 pembantu, salah satu orang dari Jawa Tengah, salah satu orang dari luar pulau. Ya, rumahnya Om dirusak anak-anak. Pintunya dirusak, dia ambil beberapa perhiasan, dia ambil barang-barang rumah, berkelahi sama pembantu satunya anak-anak. Akhirnya pada waktu Om pulang, Om belajar anak. Bayangkan Om dari pulang gereja, Om masih ingat harinya itu hari Minggu. Dia tahu kan hari Minggu Om beribadah ya. Minggu pagi jam 6 sampai kadang-kadang sampai jam 9, jam 10 ya. Nah, pada waktu Om pulang, Tuhan, ya sudah mau diapakan. Tapi Om tidak ngomong-ngomong. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita ngomel-ngomel atau bersungguh-sungguh. Anak-anak tahu, anak-anak hidup dalam dunia ini jangan tanya mengapa. Tuhan, kenapa ya aku ini sudah beribadah, aku sudah berbakti, aku sudah datang ke gereja, aku sudah melayani itu, kenapa aku ditolak orang? Ada jawabannya anak. Tidak ada jawabannya. Hidup dalam dunia ini kita jangan tanya mengapa, terus kemudian dapat jawabannya. Tidak usah malah. Cuma kita hidup dalam dunia ini mak mikir, wah terima kasih Tuhan. Ini jalannya Tuhan. Ini jalannya Tuhan anak-anak. Ya, anak-anak ingat pada waktu Daud ada orang yang mengata-ngatai Daud. Siapa itu anak-anak? Iya, pada waktu Daud dalam keadaan kesusahan, ya, Daud dikejar-kejar mau dibunuh sama anaknya, Daudnya melarikan diri. Terus ada salah satu orang yang mengata-ngatai Daud. Siapa yang mengata-ngatai Daud? Siapa sih? Simei. Ya, pada waktu Daud dalam keadaan kesusahan, ya, kepicikan, ya, pada waktu Daud mengalami masalah yang besar, masalah loh anak-anak. Bayangkan orang tua mau dibunuh sama anaknya, itu zaman dulu sudah ada. Ya, anak mau bunuh orang tua sudah ada, tapi belum terlaksana. Sekarang tambah, anak-anak lihat, waduh tambah ngeri, terlaksana anak-anak. Ya, zaman dulu pun sudah ada. Pada waktu Daud dalam keadaan kesusahan, Daud lari, kemudian ada salah satu orang namanya Simei. Pada waktu Daud keluar, Daud bawa anak buah pandangan. Dia punya pasukan, dia bawa pasukannya. Orangnya orang yang biasa berperang. Ya. Kemudian di tengah jalan ada orang mengata-ngatai, Pak Daud, kamu tuh raja, memang tidak pantas jadi raja. Ya, maka syukur kamu mau dibunuh sama anaknya. Apa yang dilakukan Pak Daud anak-anak? Kalau andai kata dia suruh anak buahnya, ayo kamu bunuh orang itu, dibunuh apa enggak? Bunuh perkara kecil. Musuhnya musuh semut. Kalau anak-anak lihat ada semut, bunuhnya gampang Pak, gampang. Coba kalau anak-anak musuhnya sama singa, bukan anak-anak yang bunuh singanya yang bunuh anak-anak. Atau nggak usah jauh-jauh musuhnya sama ular anak-anak. Aduh, kalau anak-anak lihat ular ya, bukan ularnya yang dibunuh. Kalau anak-anak ularnya besar, ularnya bisa bunuh anak-anak ya. Temennya tidur, dia tayang bangun, asal ada ular langsung. Ya, nggak ada pisang, ada apa-apa, ngambil tapi kan batang kayu loh yang tadi ditusuk kepalanya dia loh bisa bunuh ular loh. Iya, itu ularnya kecil. Kalau ularnya ular bisa berani. Ular kobra sungguh tidak mungkin. Aja masih besar segini ya, ya lari anak. Dia ular kobra. Kecil aja beracun mati. Iya, orang kecil aja kalau
beracun kalau kita tidak pas bunuhnya. Nah, kalau Daud ada kata bunuh Simei, waduh kecil ya. Dia punya power, dia punya pasukan. Bayangkan orang kali istilahnya sekarang dia punya backing. Anak buahnya itu orang yang pandai berperang. Anaknya buahnya bilang, Pak, orang ini mulutnya kurang ajar. Mulutnya tidak bisa dijaga. Bagaimana kalau ditumpas? Ya sudah kamu lakukan. Hilang anak-anak. Hilang langsung Simei. Saat itu juga mati. Tapi apa yang dilakukan Daud? Itu bukan haknya kita. Siapa suruh? Siapa yang tahu? Tuhan suruh orang itu tuh mengata-ngatai aku. Wah, Daud lulus kan? Dan Daud lulus. Orang hidup, ya, selama kita hidup itu buahnya anak-anak. Masalah itu pasti buahnya. Tidak ada orang hidup tidak ada masalah. Ada orang hidup tidak ada masalah. Tidak ada. Ya, tapi kita jangan sampai kita keluar kata-kata bersungut-sungut anak-anak. Ya, jangan sampai kita keluar kata-kata ngomel-ngomel sama Tuhan dalam segala hal. Mungkin kita sudah berbuat baik, kadang-kadang ada orang lain yang berbuat jahat. Ya, kadang-kadang ada orang lain yang salah mengartikan kita. Ya, kita akan lihat lagi ya ini. Ya, orang yang suka bersungut-sungut lama-lama jadi apa? Jadi bungkuk anak-anak. Bukan karena orang bungkuk, bukan Om tidak bilang ya, Om tidak bilang kalau orang bungkuk itu orangnya suka sungut-sungut. Enggak, anak-anak. Artinya apa? Beban hidupnya jadi apa? Jadi bertambah. Bukan orang kalau misalnya pada waktu itu ya, ngomel-ngomel Tuhan, aku ini sudah cinta Tuhan loh, aku ini sudah sungguh-sungguh. Kenapa tuh orang tua Om kebakaran? Ya, pasti Om tidak akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya, orang tuanya Om nganggur cuma sekitar 3 mingguan anak. Kemudian orang tuanya Om jalan, ya, di tempat perbelanjaan, ada orang anak-anak. Om dengar kesaksiannya ada orang, mau cari tempat usaha ya, ini loh ada tempat usaha. Orang nggak kenal, Tuhan kirim orang itu untuk menjadi tempat usahanya. Ya, kalau orang ngomel-ngomel, nggak mungkin dapat sesuatu dari Tuhan. Anak-anak lihat Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Ayat ini juga baru dapat anak-anak. Sekali baca, lihat kok ya. Ayat ini tiba-tiba ingat-ingat orangnya suka ngomel-ngomel, orangnya jadi khawatir, hidupnya suka mengeluh. Itu apa? Jadi apa? Jadi beban hidupnya jadi apa? Jadi bertambah anak-anak. Ayo baca yang sama ini. Ayo. Nah, ya orang khawatir, ya dalam segala hal, ya itu jadi apa? Jadi apa? Bungkuk, bukan karena orang kalau anak-anak lihat orang bungkuk, karena dia tahu orang bungkuk, berarti orang itu banyak khawatirnya, tidak anak-anak. Ya, artinya apa? Kalau orang suka khawatir, akhirnya apa? Beban hidupnya jadi bertambah, bukan tambah beres anak-anak. Ya, misalnya pada waktu itu setelah lihat tuh, semuanya kerampokan, tepau ngomel-ngomel. Apa ganda itu di situ? Bilang sama istrinya, siapa tahu ini Tuhan yang ngomong. Ya sudah mau diapakan? Tuhan yang punya, Tuhan yang kasih, kalau Tuhan mau ambil mau apa? Gak ada yang bisa menahankan kan? Nah, anak-anak belajar dalam menjalani hidup ini, ya. Tuhan itu pokoknya dalam pikiran anak-anak, dalam pikiran Tuhan itu baik. Dalam segala hal Tuhan itu baik. Ya, cuma ingat ya, mengalami sesuatu dalam segala hal. Juga pada waktu kapan hari, ya, antara cerita ya antara anaknya yang jadi kejadian minggu yang lalu anak-anak. Mengalami sendiri anak-anak ya. Mengalami sendiri minggu yang lalu, tiba-tiba ini pulang hari apa ya? Hari Senin, giginya sakit anak-anak. Tiba-tiba hari apa tuh? Hari Sabtu ya, hari Minggu ya. Giginya sakit sekali. Tuhan, kenapa kok sakit gigi? Nggak berani ngomel. Biasanya kalau orang sakit gigi ngomel-ngomel kan enggak? Iya, pasti. Kalau bisa
apa sih ada kamu jok ngomong nggak mungkin papa-papanya bisa diamui anak-anak. Orang ini tidak ngerti sakit gigi ya, para sakit gigi itu tidak enak bener. Iya, apalagi kalau buat tidur bisa tidak tidur, terus kemudian mungkin ada adiknya yang ganggu, waduh mungkin adiknya bisa disemedot anak-anak. Iya benar, orang sakit gigi itu tingkat emosinya cukup tinggi anak-anak. Iya, habis itu tambah sakit, pasti tambah ngomel, pasti tambah marah lah. Om belajar, om masih ingat ya. Terus akhirnya om minum obat konstan anak. Konstan itu bukan menyembuhkan sakit gigi, dia itu menahan rasa sakit. Menahan rasa nyeri. Semalam om tidur, besok pagi seperti biasa, om biasanya setiap pagi bangun, setelah itu om olahraga, om bilang ke istrinya om, pagi ini om harus cari dokter. Karena om ini terus terang ya anak om nggak tahan sakit. Om kalau sakit om bingung. Jadi jam 6 om telepon ke dokternya, dokter giginya, biasa ada langganan. Jam 6 tidak diangkat dokternya. Akhirnya om, waduh, jam berapa, setengah 7 lebih, dokternya bilang, dok, saya itu mau kesana pagi ini. Om mikir apa gini dok, olahraga. Om mau ke dokter gigi karena giginya om sakit anak-anak. Omnya sakit, bener. Terus akhirnya dokter bilang kalau pagi ini nggak bisa, bisanya sore. Bisanya sore jam 6 sore. Aduh, mau dokternya nggak bisa masa maksa anak. Ya sudah deh, ya dok, nanti sore aja ya. Akhirnya seperti biasa, setelah om nganter anaknya om kepala, om pergi ke tempat olahraga anak. Ya om olahraga, om berenang, habis olahraga om berenang, habis berenang tak cari ya anak giginya loh. Giginya kok jadi nggak sakit ya? Sungguh, giginya tak cari, tapi tak gigi dulu. Sakitnya tak jadi hilang. Om ini penasaran, ya. Om penasaran anak. Akhirnya jam 6 om datang ke tempat dokter gigi. Bukan om cari penyakit anak, om sengaja tak cek kan. Om cek betul, om datang ke dok, tolong dok, dicek sebelah kiri yang atas ini kemana sampai jangan sakit. Dokter sekarang rasa apa kok? Nggak rasa apa-apa, puji sentuh terjadi dok. Om bilang gitu, Tuhan yang menyembuhkan dok. Dokternya juga bingung kalau sakit gigi ya anak. Ditutup, dilihat, ini semua nggak ada masalah kok. Ya dok, saya ini nggak bohong, kemarin malam itu saya sakit gigi banget dok. Sampai saya ambil itu sama itu dikasih konstan, paginya bagus juga masih sakit gigi. Kalau nggak sakit gigi ngapain mencari dokter ya dok? Masa dia bisa telepon ke dokter gigi kan nggak mungkin dok. Akhirnya anak tahu terjadi mujizat. Sampai sekarang anak-anak akhirnya sudah kok dok, ini tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Dokternya nawari, apa mau ditambah sana dok, kok enggak sakit kok jadi ditambah anak. Dalam segala hal, ya. Anak-anak kita punya Tuhan itu bukan Tuhannya yang mati. Ya. Kalau Tuhannya kita mati, Tuhan tidak bisa berbuat apa. Ayatnya di mana anak? Ayatnya di mana kalau kita punya Tuhan itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Anak-anak harus tahu kita memiliki Tuhan, bukan jadi anak Tuhan ya. Om bilang anak-anak harus mengalami sesuatu sama Tuhan. Ya jangan cuma datang anak Tuhan, datang hari Senin atau hari Minggu beribadah, pulang selesai, tapi anak-anak tidak pernah mengalami sesuatu dari Tuhan. Ayatnya di mana? Kita punya Tuhan yang hidup. Hah? Bukan. Anak-anak lihat Matius 22 ayat yang ke-32. Matius 22 ayat yang ke-32. Markus 12 ayat 27. Maka bukan tadi Matius 22 ayat 32 ayo maksud. Nah, iya ini bacakan dulu ini. Matius 22 ayat 32. Ayo maksud. Nah, dia Tuhan bukan Allahnya orang mati.
Kalau orang mati, dia tidak bisa nolong apa-apa, anak. Ayat ini jelas. Kita memiliki Allah yang apa? Allah yang hidup, apalagi anak-anak minggu lalu merayakan Paskah. Nah, anak-anak harus mengalami kehidupan Tuhan dalam pribadinya kita. Ya, dalam segala hal, anak-anak. Ya, kita memiliki Tuhan yang hidup. Ya, jangan sampai punya pikiran Tuhan itu bisa nolong apa? Om alami minggu lalu, anak-anak. Sampai sekarang, sampai Om setelah hari saat itu juga terjadi giginya yang sakit ini. Om lupa, anak-anak, Om sakit gigi. Setelah berenang, ya, habis itu terjadi loh. Tadi kira sakit gigi, mana gigi yang sakit ini? Ya, akhirnya Om cek. Wah, jangan-jangan ini perasaannya Om kan nggak pernah bisa lihat giginya ya. Om bawa ke dokter gigi, Om cek. Dokternya bilang, nggak ada masalah kok dengan giginya. Om tahu, ini tangannya selalu bekerja. Ya, ini mujizat Tuhan dalam segala hal. Ya, anak-anak, jangan sampai kita gampang mengeluh. Kita lihat ayatnya yang terakhir, 1 Tawarik 16. Ayat yang ke-34. Ayo Valeri bacain. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Ayo. Ayo. Nah, ya, bersyukurlah kepada Tuhan karena apa? Tuhan itu baik, ya. Ada 2 perkara yang harus kita ingat dalam segala hal. Taruh dalam pikiran kita, Tuhan itu baik dan Tuhan tidak pernah salah. Ya, ayo kita bangkit berdiri, kita mau pulang yuk. Kita mau berdoa sama Kak Gisela. Oh ya, sebelumnya siapa yang ketinggalan Alkitab? Aku ketinggalan itu penghapus. Dari Juni Alkitab ada yang ketinggalan? Ketinggalan. Ya, aku ingat di sini pokoknya nggak tahu di mana. Di mana? Panggilnya janji nggak sepatu ya. Kamu apa tangan tuh? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala luar biasa. Tuhan kami sayang Tuhan, Tuhan mau berdoa Tuhan yang berapa yang Tuhan bisa Jadi anak-anak sampai ketemu di depan.